Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Udinese dan Inter akan berjumpa di Blue Energy Stadium pada pekan ke-6 Serie A. Pertandingan Liga Italia antara Udinese versus Inter ini dijadwalkan kick-off Sabtu 28 September 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pekan lalu, Udinese dan Inter sama-sama menelan kekalahan pertama mereka musim ini. Udinese kalah 0-3 dari AS Roma yang ditangani pelatih baru Ivan Juric. Sementara itu, Inter kalah 1-2 dalam derby kontra AC Milan. Setelah kekalahan di laga derby, Inter akan berusaha bangkit segera saat bertandang ke Udinese. Inter belum memenangkan satu pun dari 3 pertandingan terakhir mereka, termasuk hasil imbang di Liga Champions dengan Manchester City, dan menjadi rekor tanpa kemenangan terpanjang sejak April 2023. Belum pernah menang di kandang lawan musim ini, Nerazzurri telah bermain imbang dalam 3 pertandingan tandang pertama mereka di semua kompetisi. Jadi tekanan tertentu akan ada pada Inzaghi untuk meraih kemenangan yang tertunda akhir pekan ini. Inter sendiri mempunyai catatan yang cukup baik saat bermain di Udinese. Mereka telah menang dalam 6 dari 7 pertandingan terakhirnya melawan Udinese di Serie A, mencetak 19 gol dengan rasio 2,7 per pertandingan. Dan satu-satunya kekalahan Inter selama periode tersebut terjadi lebih dari 2 tahun lalu dengan kemenangan kandang yang mengejutkan 3-1. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Simone Inzaghi telah menegaskan kembali kepada para pemain Inter bahwa hierarki tidak ada. Jadi ia diperkirakan akan terus melakukan rotasi melawan Udinese dengan memulai Davide Fratesi dan Piotr Zielinski. Inter mengawali musim Serie A dengan sangat buruk di bawah asuhan Inzaghi, hanya mengumpulkan 8 poin dalam 5 pertandingan pembuka. Pada hari Minggu, mereka kalah dari rival sekota Milan. Para penggemar dan media mempertanyakan pilihan susunan pemain Inzaghi, tetapi menurut Gazzetta, ahli taktik asal Italia itu tidak akan mengubah pendekatannya dalam pertandingan besok melawan Udinese. Cedera Nicola Barella akan membuat Davide Fratesi mendapat tempat utama saat melawan Udinese pada Sabtu. Tetapi menurut Gazzetta, akan ada perubahan lain di lini tengah dengan Zielinski menggantikan Henrikh Mkhitaryan. Hakan Calhanoglu akan melengkapi lini tengah Nerazzurri melawan Udinese. Sementara itu, Taremi dipercaya akan berada di starting menggantikan Lautaro atau Marcus Thuram. Inter akan memainkan 3 pertandingan minggu depan sebelum jeda internasional. Setelah pertandingan melawan Udinese nanti, mereka akan menjamu FK Crvena Zvezda di Liga Champions pada tanggal 1 Oktober dan Torino di Serie A pada tanggal 5 Oktober. Bek sayap Inter Denzel Dumfries dilaporkan telah menyetujui perpanjangan kontrak jangka panjang baru di Appiano Gentile. Menurut sejumlah media di Italia, pemain asal Belanda itu telah sepakat menandatangani perpanjangan kontrak hingga musim panas 2028 setelah beberapa bulan negosiasi. Menurut calciomercato.com, Dumfries akan mendapatkan peningkatan gaji sekitar 4 juta euro per musim pada kontrak barunya. Laporan hari Jumat juga menambahkan bahwa tidak akan ada klausul pelepasan yang disertakan dalam ketentuan baru tersebut. Dumfries yang telah memasuki tahun terakhir kontraknya sebelumnya yang berakhir pada musim panas 2025 telah mengambil waktu untuk memutuskan
apakah akan berkomitmen pada masa depan jangka panjangnya kepada Simone Inzaghi dan Inter. Bek Inter Milan, Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij dilaporkan bersaing untuk mendapatkan satu tempat di skuad musim depan. Menurut Tuttosport melalui FC Internews, hanya akan ada satu ruang untuk diperebutkan antara Acerbi dan De Vrij di Inter musim depan. Sebagaimana dijelaskan sumber itu, pemilik baru klub Electric Capital bersikeras untuk meremajakan skuad. Oleh karena itu, manajemen tidak mungkin mempertahankan dua pemain yang akan berusia 37 dan 33 tahun pada musim depan untuk bersaing memperebutkan peran yang sama. Surat kabar itu memperkirakan juara Italia itu akan memanfaatkan pasar dan membeli bek tengah baru. Ini mungkin Jacoby Joel yang telah tampil gemilang di Udinese sejak kedatangannya pada musim panas 2022. Di sisi lain, Acerbi dan De Vrij dapat saling bersaing untuk mendapatkan perpanjangan kontrak. Pemain internasional Italia itu mungkin menjadi favorit mengingat dia telah menjadi pilihan pertama Inzaghi sejak kedatangannya. Meski demikian, BP Marotta dan Piero Ausilio juga akan mempertimbangkan fakta bahwa pemain asal Belanda itu 4 tahun lebih muda. Meski demikian, sumber tersebut mengklaim waktu bermain De Vrij yang terbatas dapat mendorongnya untuk mencari babak baru. Oleh karena itu, pemain internasional Belanda itu bisa saja keluar dari perlombaan yang membuka jalan bagi pembaruan kontrak Acerbi. Sebuah laporan dari media Italia menegaskan bahwa Inter Milan hanya punya satu pemain yang tak tersentuh di starting 11, yakni Hakan Calhanoglu. Musim ini Nerazzurri bangga bisa membangun skuad tangguh dengan dua opsi berkualitas untuk setiap posisi. Hal itu memungkinkan pelatih Inter Simone Inzaghi lebih leluasa merotasi susunan pemain inti, seperti yang ia lakukan sejauh musim ini. Misalnya Jan Bisek telah menggantikan Benjamin Pavard pada beberapa kesempatan. Bisek bahkan menjadi pemain inti dalam pertandingan Liga Champions melawan salah satu tim terkuat di Eropa, Manchester City. Hal yang sama berlaku pada pemain bintang Inter lainnya seperti Nicolo Barella, Lautaro Martinez, dan Alessandro Bastoni yang juga telah beberapa kali diganti tanpa masalah. Namun situasinya berbeda dengan Calhanoglu. Seperti yang disorot La Gazzetta dello Sport bahwa gelandang asal Turki ini adalah satu-satunya pemain yang benar-benar tak tergantikan. Kesenjangan kualitas antara Calhanoglu dengan pemain penggantinya Christian Aslani tidak dapat disangka. Aslani dianggap masih harus menempuh jalan panjang sebelum membuktikan dirinya sebagai pengganti yang sepadan bagi Calhanoglu. Statistik telah membuktikan, termasuk saat kekalahan di Derby Milan pekan lalu, di mana performa Inter mengalami kemunduran, terutama dalam fase bertahan setelah Calhanoglu digantikan oleh Aslani. Sebelum Calhanoglu diganti, Milan hanya mampu melepaskan 3 tembakan ke gawang Inter. Namun dengan masuknya Aslani di lapangan, Rossoneri dengan mudah melepaskan 13 tembakan. Oleh karena itu, La Gazzetta menyarankan pelatih Simone Inzaghi untuk menemukan cara yang memungkinkan Calhanoglu tetap bugar dan menghindari rotasi yang merugikan tim, terutama pada pertandingan yang sulit. Gelandang Juventus Manuel Locatelli mengakui bahwa rival timnya Inter Milan masih layak menyandang status favorit untuk memenangkan Scudetto pada musim 2024-2025 ini. Nerazzurri baru meraih 2 kemenangan dari 5 laga Serie A musim ini. Mereka mengalahkan Lecce 2-0 dan Atalanta dengan skor 4-0.
Kemudian pasukan Simone Inzaghi mencatatkan hasil imbang 2 kali di laga tandang melawan Genoa dan Monza, dan ia dikalahkan saat melawan Milan. Meski demikian, Locatelli menegaskan bahwa Inter tetap menjadi favorit untuk mempertahankan gelar Serie A mereka musim ini. Menurutnya, Nerazzurri memiliki skuad paling tangguh dan terlengkap di kompetisi kasta tertinggi Italia. Saya yakin Inter tetap menjadi favorit, kata mantan pemain Sassuolo itu dalam sesi wawancara dengan Tuttosport via FC Internews. Mereka memiliki skuad terlengkap di Serie A. Jurnalis Italia Fabrizio Biasin yakin bahwa Inter Milan memiliki harapan yang tinggi pada bek baru mereka, Thomas Palacios. Bek berusia 21 tahun itu adalah pemain keempat atau terakhir yang bergabung dengan tim utama besutan Simone Inzaghi pada musim panas tahun ini. Nerazzurri memutuskan untuk menambah bek berkaki kidal ke dalam jajaran mereka menyusul cedera serius yang dialami Tajon Buchanan yang membuat Carlos Augusto kembali ke peran bek sayap. Mereka mengarahkan fokus pada pemain asal Argentina tersebut yang telah berkembang bersama Independiente Rivadavia. Inter bahkan menggelontorkan uang sekitar 10 juta euro untuk mengamankan jasa Palacios. Jadi menurut Biasin, Nerazzurri yang punya dana transfer terbatas tidak akan menghabiskan jumlah itu jika mereka tidak benar-benar percaya pada Palacios. Karena menghabiskan 10 juta euro untuk seorang pemain muda, berarti Inter sangat percaya padanya, ujar Biasin dalam sesi wawancara dengan Tele Lombardia via FC Inter 1908. Saya tidak tahu kapan Palacios akan siap bermain, tetapi Inter tentu saja percaya padanya. Bek Inter Milan yang Bisek dikabarkan telah menarik minat sejumlah klub top Eropa. Pemain berusia 23 tahun itu semakin bersinar sejak kedatangannya pada musim panas lalu. Bisek bergabung dengan Nerazzurri pada musim panas tahun lalu dari arus sebagai pemain yang relatif tidak dikenal. Pemain Jerman itu awalnya kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Simone Inzaghi. Namun perlahan tapi pasti ia membuktikan dirinya sebagai pelapis yang kompeten dan andal bagi Benjamin Pavard. Menurut Corriere dello Sport via FC Internews, peningkatan performa Bisek ternyata tidak luput dari perhatian klub-klub top Eropa. Surat kabar yang berbasis di Roma itu tidak menyebutkan nama satupun para peminatnya, namun beberapa klub terus memantau perkembangannya. Oleh karena itu masih harus dilihat apakah Nerazzurri akan berusaha untuk memagarinya dari incaran klub lain dengan menawarkan kontrak baru. Kontrak Bisek saat ini di Inter berlaku hingga Juni 2028. Namun ia tetap menjadi salah satu pemain dengan gaji terendah di klub. Oleh karena itu, manajemen Inter dapat memutuskan untuk memberinya kenaikan gaji yang signifikan demi bisa mempertahankannya dalam jangka panjang.